Baik, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Rahmasari dengan NIM 2310911220052 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas mengenai sistem saraf pusat, tepi, dan organ sensoris. Langsung saja, yang pertama kita bahas sistem saraf pusat dan tepi. Jadi, secara garis besar, sistem saraf pusat itu terdiri atas encephalon serta medula spinalis. Kemudian untuk sistem saraf tepi terdiri atas nervus cranialis dan nervus spinalis. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai encephalon. Bisa kita bagi menjadi 3, ada prosencephalon, mesencephalon, serta rhombocephalon. Nah, prosencephalon ini terdiri atas telencephalon serta diencephalon. Telencephalon serta diencephalon. Diencephalon ini yang terdapat hipotalamus serta talamus. Kemudian, mesencephalon ini adalah otak tengah, serta yang terakhir adalah rhombencephalon. Terdiri atas cerebellum, truncus encephalon, jadi termasuk batang otak, serta medula spinalis. Batang otak terbagi lagi menjadi bagian pons, medula oblongata, dan yang di atas tadi tidak termasuk ya, mesencephalon itu bagian tersendiri. Nah, kemudian sebelum lanjut akan dibahas beberapa lobus secara garis besar yang memiliki fungsinya tersendiri, seperti lobus frontalis itu lebih ke arah gerakan motorik, kemudian juga fungsi kognitif. Kemudian di atasnya lagi lobus parietal itu untuk pemrosesan sensorik seperti rasa, suhu, dan tekanan. Sedangkan lobus temporalis kiri kanan itu untuk pendengaran serta pemahaman bahasa, serta yang paling belakang lobus occipitalis untuk pemrosesan visual. Oke, lanjut. Di sini adalah struktur yang menggambarkan sulcus dan gyrus. Jadi kalau sulcus itu seperti alur atau lekukan, sedangkan gyrus itu permukaan yang meninggi, atau sulcus itu seperti lembah, gyrus seperti gunung. Nah, akan dibahas beberapa struktur pentingnya. Yang pertama ada sulcus centralis, jadi memisahkan lobus frontalis serta lobus parietalis, serta memisahkan gyrus presentralis dan gyrus postcentralis. Nah, kedua gyrus ini memiliki fungsi yang berbeda. Gyrus presentralis itu lebih ke area motorik, jadi mengontrol gerakan otot. Sedangkan gyrus postcentralis itu lebih ke area sensorik, menerima sensasi dari tubuh. Lalu juga ada sulcus lateralis. Dia ini memisahkan lobus frontalis, lobus parietalis, juga lobus temporalis. Nah, di dalam sulcus ini ketika dibuka itu dari arah medial itu lebih terlihat. Di dalamnya nanti juga ada fossa lateralis dan insula, bagian yang berperan dalam kesadaran juga emosi. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis. Ini memisahkan lobus parietalis dan occipitalis. Lalu juga ada sulcus calcarinus. Ini ada di dalam lobus occipital, tidak terlihat, membatasi area visual primer yang bertanggung jawab untuk pemrosesan penglihatan. Juga ada sulcus cinguli, ini bagian dari lobus limbik gitu ya, lobus frontalis dan parietalis. Lobus limbik ini atau sistem limbik ini berperan dalam regulasi emosi dan memori. Baik, lanjut. Di sini lebih menjelaskan kembali fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama di sini kan ada gambar ini. Ini disebut dengan homunculus somatomotorik. Ini adalah bagian tubuh yang dikendalikan oleh korteks motorik gitu. Tubuh-tubuh yang digambarkan di sini. Homunculus. Nah,
Somatomotorik sendiri ini mengacu pada gerakan tubuh yang dikendalikan oleh otot rangka. Korteks somatomotorik primer itu terletak di sini. Ini apa tadi? Ini ada namanya gyrus praecentralis. Jadi area ini mengendalikan gerakan volunteer, gerakan sadar. Nah, selain gyrus praecentralis sebagai homunculus motorik, itu ada juga di gyrus postcentralis itu sebagai homunculus sensorik untuk merasakan sensasi dari tubuh seperti itu. Nah, jadi homunculus somatomotorik ini seperti peta tubuh di otak yang menggambarkan bagaimana korteks motorik mengendalikan gerakan berbagai bagian tubuh. Ini dengan proporsi berbeda gitu, sesuai dengan kerumitan gerakan atau reseptor yang ada di anggota tubuh. Seperti itu. Kemudian kita ke yang lainnya. Fungsi kortikal yang lebih tinggi seperti wicara itu kan melibatkan kerjasama antar berbagai area kortikal. Nah, kita bisa bagi area kortikal tersebut menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah area kortikal primer, bertanggung jawab atas pemrosesan informasi sensorik dasar, seperti sensasi atau gerakan tubuh. Apa aja? Ini yang tadi ya, gyrus praecentralis dan gyrus postcentralis. Lanjut, ada juga korteks somatomotorik primer. Nah, yang kedua ada area kortikal sekunder. Ini bertugas memproses dan mengintegrasikan informasi sensorik yang lebih kompleks setelah diproses di area primer. Contohnya adalah korteks premotorik sebagai somatomotorik sekunder serta korteks motorik tambahan. Jadi ini terlibat dalam hal perencanaan dan koordinasi gerakan. Kalau korteks auditorik sekunder, artinya kan audio begitu. Ini menginterpretasikan sinyal suara yang sudah diproses di korteks auditorik primer. Lanjut. Yang ketiga jenisnya adalah area asosiasi kortikal, area terbesar di korteks yang bertanggung jawab atas integrasi informasi yang lebih kompleks dan tinggi, seperti pemikiran, pengambilan keputusan, dan bahasa. Nah, korteks yang berperan dalam pengambilan keputusan serta perilaku adalah korteks asosiasi prefrontal. Sekitar sini ya. Kemudian selain itu juga ada pusat Wernicke dan pusat Broca. Ya, sesuai namanya, Wernicke ini wicara sensoris, jadi bertanggung jawab untuk pemahaman bahasa. Sedangkan untuk produksinya itu ada di pusat Broca yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah 3 lapisan encephalon. Sebenarnya medula spinalis juga sama, ada dura mater, arachnoidea, dan pia mater. Kita lanjut saja. Ini masuk ke sistem saraf tepi ya, nervus cranialis. Jadi kita akan bahas mengenai asalnya atau origo. Ini ada nomor-nomornya ya. Jadi ini tuh nervus nomornya gitu. Untuk nervus pertama, olfactorius, itu origonya di cavitas nasi ya. Sedangkan nervus opticus itu di retina. Akan dibahas juga di organ sensoris nanti. Sedangkan nervus ketiga dan keempat sampai nanti nervus ke-7 itu berorigo di nervus ketiga sama keempat. Ini kelihatan ya bentuknya, itu berorigo di mesencephalon. Sedangkan nervus ke-5 sampai ke-7 itu berorigo di pons. Kalau 8 bagaimana? Kalau 8 itu di frontomedullary junction gitu di antaranya. Sedangkan nervus ke-9 sampai ke-12 itu origonya di medulla oblongata. Oke, lanjut.
Ini gambarnya kurang jelas ya, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai insersionya atau tempat keluarnya nervus. Nervus yang pertama, olfactorius, itu akan keluar di lamina et foramina cribrosa ossis ethmoidalis, sedangkan nervus opticus itu keluarnya di canalis opticus. Kemudian, nervus oculomotorius itu akan keluar di viscera orbitalis superior, sama nervus ketiga, keempat, kelima, dan ke-6 itu keluarnya di viscera orbitalis superior. Tapi untuk nervus kelima itu kan nervus trigeminus. Nah, dia cabangnya ada 3 kan, ada ophthalmicus, maxillaris, serta mandibularis. Yang exit place-nya atau tempat keluarnya di viscera orbitalis superior itu adalah nervus ophthalmicus. Sedangkan nervus maxillaris, ingat itu keluar di foramen rotundum, sedangkan nervus mandibularis itu keluar di foramen ovale. Lanjut, untuk nervus facialis itu keluarnya di foramen stylomastoideum serta meatus acousticus internus. Kemudian nervus vestibulocochlearis itu tempat keluarnya di meatus acousticus internus juga. Kemudian nervus ke-9, ke-10, ke-11 itu keluarnya di foramen jugulare. Kalau tambahannya nervus accessorius itu di foramen jugulare juga foramen magnum. Yang terakhir nervus hypoglossum ke-12 itu exit place-nya di canalis nervi hypoglossum. Oke, ini medulla spinalis, sistem saraf pusat ya. Dia itu keluarnya dari foramen magnum sampai nanti memanjang ke lumbar 1 atau lumbar 2. Nah, nanti di ujung kaudalnya ini ada conus medullaris gitu. Ini conus medullaris. Di sini akan keluar benang-benang tipis yang dinamakan, di sini nggak ada tunjukannya, filum terminale. Nah, filum terminale dengan persaraf-sarafan kecil ini akan membentuk yang namanya cauda equina, seperti itu. Lebih spesifik lagi, struktur internalnya terdiri dari radix ventral, radix dorsal, kemudian juga ada cornu. Terus kalau substansia gracia sama alba itu kebalikannya dari otak. Kalau medulla spinalis yang abu-abu itu yang di tengahnya gitu. Dan ingat yang gray matter atau yang abu-abu ini penuh akan badan sel, seperti itu. Kemudian untuk radix tadi, radix ventral itu yang motorik, sensoriknya di dorsal. Kemudian ini pembagian nervus spinalis, ada plexus cervicalis, brachialis, tumbas, sacralis. Di samping kiri ini somatik, yang kanan ini visceral. Kemudian bisa juga dibagi menjadi yang autonomnya simpatik dan parasimpatik. Ini untuk pembahasan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai organ sensoris. Yang pertama akan kita bahas mengenai mata. Baik, jadi yang pertama ini adalah struktur anatomi eksternal dari mata. Bisa dilihat di layar strukturnya apa saja. Ada alis atau supercilium, kemudian juga ada palpebra superior ataupun palpebra inferior. Di sini kita tidak sebutkan semuanya. Di sini juga ada angulus oculilateralis. Jadi angulus itu kan sudut. Jadi itu sudut yang ada di lateral. Fungsinya itu tidak spesifik tapi membantu menjaga bentuk keseluruhan dari mata serta pergerakan kelopak mata. Terus ada ini celah atau rima palpebrarum. Jadi ini tuh kalau mata terbuka, ini tuh jarak antara kelopak mata atas atau palpebra superior dan palpebra inferior. Fungsinya sebagai pintu untuk cahaya masuk ke mata. Selanjutnya juga ada iris dan pupil. Pupil itu lubang di tengah irisnya, dan irisnya ini yang berwarna gitu. Nah, nanti bersama pupil, iris ini akan mengatur bagaimana jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengecilkan atau konstriksi ataupun dengan melebarkan atau dilatasi pupil. Kemudian kita juga punya ini
limbus, baik posterior ataupun anterior palpebra. Jadi ini tuh tepi dari kelopak mata yang berkontak dengan bola mata. Fungsinya untuk melindungi bola mata dari benda asing. Dan nantinya juga berperan dalam distribusi air mata. Nah, limbus ini kan dekat dengan bulu mata dan ini juga dekat dengan yang namanya kelenjar meibum. Nah, kelenjar meibum ini terletak di sepanjang tepi kelopak mata. Fungsinya untuk menghasilkan lipid atau meibum itu tadi yang mencegah penguapan air mata di permukaan mata. Sisanya bisa dilihat pada layar. Lanjut, ini adalah lacrimal apparatus of the eye. Jadi di sini ada glandula lacrimalis, maka fungsinya untuk menghasilkan atau memproduksi air mata. Kita next slide untuk gambar yang lebih jelas. Nah, jadi di sini ada glandula lacrimalis ya tadi. Nah, nantinya dia itu akan menuju si saccus lacrimalis. Sebelum menuju saccus lacrimalis, dia diantarkan oleh si dua kanal, yaitu canaliculus lacrimalis superior dan canaliculus lacrimalis inferior. Gambarnya yang ini ya. Nah, nanti setelah dia ada di saccus lacrimalis, kantong ini akan menampung air mata sebelum nanti akan dialirkan kembali ke ductus nasal lacrimalis untuk didrainase ke dalam rongga hidung. Selain itu juga ada struktur kecil di sudut medial. Ini ya, yaitu carantula lacrimalis. Nah, ini fungsinya juga untuk memproduksi sekresi minyak. Minyak tadi untuk membantu mencegah mata tidak terlalu kering. Lalu juga ada ini punctum lacrimalis sebelum akhirnya air mata ini keluar dari mata untuk menuju ke hidung atau tadi ductus nasal lacrimalis. Nah, ketika air mata mencapai hidung, mereka bisa diserap kembali atau menguap. Rongga hidung ini tepatnya di meatus nasi inferior. Next, ini gambaran saccus lacrimalis yang lebih terbuka. Kemudian otot-otot dari bola mata. Nah, secara umum otot-otot bola mata itu dibagi menjadi dua. Ada yang intraokular dan ada yang ekstraokular. Ekstraokular ini yang terlihat pada gambar, sedangkan intraokular itu contohnya adalah musculus sphincter papilla dan musculus ciliaris. Nah, sedangkan yang ekstraokular itu ada satu otot levator, musculus levator palpebra superioris. Kemudian ada 4 otot yang rectus. Jadi ada musculus rectus superior yang ini, kemudian ada musculus rectus lateralis dan musculus rectus inferior. Kalau yang rectus lateralisnya kita cut, nanti terlihat musculus rectus medialis. Kemudian sisanya ada musculus obliquus inferior dan di sebelah sini nanti yang melengkung juga ada musculus obliquus superior. Nah, kita lanjut ke inervasinya. Jadi secara umum, mostly otot-otot yang ekstraokular itu diinervasi oleh nervus oculomotorius. Oke, jadi diinervasi oleh nervus ketiga. Tapi ada pengecualian. Untuk yang ini, musculus superior obliquus itu sesuai gambarnya, lihat nervusnya ini diinervasi oleh nervus keempat atau nervus trochlearis. Sedangkan musculus rectus lateralis ini terpotongnya itu diinervasi oleh nervus abducens. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, jadi ini mengenai fungsi dari otot-otot ekstraokular ya. Jadi kalau untuk musculus rectus superior dan musculus rectus inferior itu sesuai aja dengan namanya, karena dia superior berarti dia elevasi, kalau inferior berarti depresi.
Kemudian tambahannya mereka ini untuk adduksi gitu. Jadi perlu diperhatikan ya adduksinya ini ke arah mana gitu. Nah, kalau rectus superior itu adduksi ke medial, kalau rectus inferior itu adduksi ke lateral. Kemudian berfungsi juga untuk rotasi. Kalau superius berarti rotasi ke medial, sedangkan kalau musculus rectus inferius atau inferior itu untuk rotasi lateral. Kemudian kalau musculus rectus lateralis dan musculus rectus medialis itu intinya nanti karena dia lateral nanti membantu mata untuk melihat ke arah lateral, sedangkan rectus medialis membantu mata untuk melihat ke arah medial. Nah, selanjutnya ada obliquus inferior sama obliquus superior. Nah, ini agak berbeda ya dengan yang musculus rectus superior dan musculus rectus inferior, karena kan ini lurus aja gitu, sedangkan ini agak lengkung. Jadi kalau musculus obliquus inferior dia malah membantu untuk mengelevasi sumbu penglihatan, sedangkan obliquus yang superior dia malah membantu dalam mendepresi sumbu penglihatan. Seperti itu. Sisanya bisa dibaca seperti yang ada di slide. Oke, ini untuk lebih jelasnya, yang elevasi dibantu oleh rectus superior dan obliquus inferior, sedangkan untuk depresi sumbu penglihatan dibantu oleh obliquus superior dan musculus rectus inferior. Kemudian untuk ketika mau melihat ke arah medial, otot-otot yang berperan itu yang sebelah sini gitu. Sedangkan kalau ingin melihat ke arah lateral, otot-otot yang berperan ketiga sisanya. Seperti itu. Next slide. Oke, jadi ini tentang accommodation of the lens for near vision. Jadi ini akomodasi lensa ketika melihat pandangan dekat gitu, atau melihat objek yang dekat. Jadi, mungkin aku next slide. Akomodasi itu sendiri kemampuan tubuh manusia untuk menyesuaikan kekuatan lensanya gitu. Karena ketika penglihatan dekat dan penglihatan jauh itu akan ada perbedaan pada lensanya. Nah, ini udah ada ya keterangannya. Yang B ini ketika pandangan jauh, sedangkan yang C ini pandangan dekat. Oke, kita ke pandangan yang distimulus simpatis terlebih dahulu, yaitu pandangan jauh. Nah, jadi kan otot siliaris ini kan kayak cincin melingkar. Dia ini otot polos yang melekat ke lensa melalui, di sini tidak terlihat gambarnya, dia melekat di ligamentum suspensorium. Nah, ketika melihat pandangan jauh, otot siliaris berelaksasi. Ketika otot siliaris relaksasi, maka ligamentum suspensoriumnya menegang. Nah, itu menyebabkan ligamentum menarik lensa menjadi bentuk gepeng dan kurang refraktif. Gitu. Makanya ketika pandangan jauh, si pupil itu cenderung mengecil dan lensa itu gepeng ya tadi. Nah, kebalikannya saat pandangan dekat itu distimulasi oleh parasimpatis, otot siliaris itu akan berkontraksi sehingga ligamentum suspensorium itu tekanannya berkurang dan tekanannya ke lensa itu juga, atau tarikannya ke lensa itu berkurang, sehingga lensa itu bentuknya itu menjadi lebih bulat gitu, maka menjadi lebih lengkung, sehingga itu akan meningkatkan kekuatan lensa gitu dalam melihat objek saat melihat objek di jarak dekat. Nah, saat melihat objek dekat ini, si pupil akan miosis gitu atau mengecil, sedangkan si lensanya ini menebal untuk membantu mata memfokuskan cahaya dari objek dekat. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi ya, ketika cahaya terang dan kondisi lingkungan eksternal sedang gelap, dua kondisi itu mata itu akan berbeda gitu. Jadi ukuran lubang pupil
itu dapat disesuaikan oleh konstruksi otot-otot iris untuk menerima lebih banyak atau lebih sedikit gitu cahaya yang masuk ke mata gitu. Dan iris sendiri itu punya dua set anyaman otot polos, ada sirkular dan ada yang radial. Saat kita ada di lingkungan yang sedang terang, serat otot yang sirkular itu akan berkontraksi dan dia memendek sehingga pupil pun menjadi lebih kecil. Dan itu untuk mengurangi cahaya yang masuk ketika kita sedang ada di lingkungan yang terang gitu. Sedangkan saat dalam kondisi gelap, yang berkontraksi itu otot radial, dan otot radial ini ibaratnya itu otot dilator gitu. Makanya saat otot radial berkontraksi, dia malah membuat pupil itu ukurannya lebih besar sehingga bisa membuat cahaya sinar itu lebih banyak masuk ke mata. Oke, lanjut, ini tentang cairan aqueous. Jadi ini adalah cairan yang mengisi ruang anterior mata antara kornea dan lensa. Cairan ini diproduksi oleh prosesus ciliaris dan membantu memberi nutrisi juga oksigen kepada kornea dan lensa, karena kan mereka tidak punya pembuluh darah. Cairan ini juga penting dalam menjaga tekanan intraokular. Kenapa? Karena jika cairan aqueous tidak dikeluarkan secepat pembentukannya, akan terjadi kelebihan cairan, terus menumpuk sehingga meningkatkan tekanan. Nah, keadaan klinis ini disebut dengan glaukoma. Selain aqueous, ini juga sebenarnya ada ini cairan vitreous. Ini zat seperti gel yang mengisi ruang vitreous dan fungsinya untuk menjaga bentuk bola mata dan membantu menekan retina agar terfiksasi tetap berada di tempatnya. Oke, ini gambar retina. Mekanisme yang perlu diingat juga bahwa arah cahaya itu memang datangnya itu dari sini ya. Ini kan depan retina dan ini belakang retina. Tapi arah pemrosesan visualnya oleh retina itu dari si sel kerucut sel batang dong yang pertama gitu kan sebagai fotoreseptor, terus menuju ke belakang. Seperti itu. Nah, jadi fotoreseptor tadi kan sebagai reseptor cahaya saat masuk ya. Nanti dia akan berada di ini horizontal terus bipolar. Bipolarnya berarti dia perantara antara fotoreseptor untuk menuju ke sel ganglion. Karena sel ganglion ini nanti sebagai sinyal visual akhir ke otak. Kalau kayak amakrine horizontal ini ya membantu memodulasi sinyalnya gitu, untuk memungkinkan pemrosesan informasi visual yang lebih kompleks. Seperti itu. Lanjut, ini ada visual pathway. Ini sesuai gambarnya aja. Jadi dari mata kanan kiri masuk ke saraf optikus, kemudian chiasma optikum, kemudian tractus opticus, thalamus, radiasi hingga ke korteks. Nah, cuman yang di sini saya akan lebih tegaskan itu mengenai lapangan pandang. Jadi kan lapangan pandang itu lapangan penglihatan yang tampak saat kita tidak menggerakkan kepala. Nah, poin yang penting untuk diingat adalah setiap mata itu menangkap gambar dari kedua sisi medan pandang. Nah, terus ada dua serabut. Ada serabut bagian dalam retina, artinya dekat hidung. Berarti yang di sini ini kan dekat hidung, dan di sini. Serta bagian yang lebih dekat ke telinga atau dia lebih di luar retina. Nggak kelihatan. Warnanya ini yang warna biru. Nah, jadi untuk serat dari bagian dalam retina atau dekat hidung, dia akan menyeberang di chiasma optikum. Kelihatan ya, yang lebih medial dia akan menyeberang gitu, saling berseberangan. Sedangkan kalau yang lateral, serabut di bagian luar retina yang lebih dekat dengan telinga, dia tetap berjalan di track di sisi yang sama. Proses ini memungkinkan otak untuk mengintegrasikan informasi dari kedua mata dan menciptakan persepsi gambar 3D yang lebih mendalam. Ini yang terakhir, ini juga tentang visual pathway, bisa dilihat seperti yang ada di layar.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai telinga secara singkat. Oke, jadi ini auricula, bagian telinga luar, gunanya untuk mengumpulkan gelombang-gelombang suara. Terus ada meatus acousticus externus, di mana dia terdiri atas sepertiga cartilage. Jadi yang lateralnya itu ada cartilaga, sedangkan 2/3 bagian dalam dari meatus acousticus externus ini terdiri atas mastoid bone, tulang mastoideus, os mastoideus. Bentuknya kurang lebih seperti huruf S, kemudian dia ini menghangatkan udara sebelum nantinya menuju TM, itu membran timpani. Terus juga di meatus acousticus externus ini terdapat kelenjar cerumen. Kemudian ini telinga tengah terdiri atas beberapa struktur yang seginian ini ya, si middle ear cavity atau rongga telinga tengah antara membran timpani dan jendela oval. Ini oval window-nya. Terus di dalamnya nih terdapat 3 tulang pendengaran ya. Atau 3 tulang ini sebutnya osikula. Ada malleus, incus, dan stapes ini ya. Malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini nanti berfungsi untuk mengirimkan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga untuk nantinya dihantarkan ke telinga dalam. Kemudian juga ada namanya auditus. Auditus ini tuh jalan masuk ke antrum mastoid. Antrum mastoid ini adalah sebuah ruang yang menghubungkan telinga tengah dengan sel-sel udara di mastoid. Kemudian juga ada tuba eustasia. Ini menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsinya untuk sederhananya menyamakan tekanan antara telinga tengah dan tekanan atmosfer luar. Kemudian kalau oval window tadi ya meneruskan getaran dari stapes untuk nanti ke cairan di telinga dalam. Itu untuk middle ear atau telinga tengah. Lanjut, ini ada boundaries of middle ear. Bisa dilihat pada gambar di slide. Di sini yang mau aku bahas lebih ke yang ini aja, musculus tensor timpani, di mana otot ini berfungsi untuk mengatur ketegangan pada gendang telinga. Jadi dia ini berperan untuk sedikit mengurangi ketika suara yang masuk itu terlalu keras. Seperti itu. Kemudian di sini ada round window saat si gelombang suaranya masuk, ini juga membantu meredakan tekanan dalam koklea setelah getaran suara ditransmisikan. Baru nanti dia menuju telinga dalam melewati oval window. Untuk nervusnya di sini ada nervus facialis. Selain itu sebenarnya juga ada musculus tapedius. Berarti dia ini di os tapedius ya, jadi meredam sebelum nanti menuju ke foramen ovale. Lanjut. Oke, ini tadi nervus yang ada di dalam telinga. Jadi di dalam telinga ini ada terlibat nervus facialis, kemudian nervus glossopharyngeus, seperti itu. Bisa dilihat pada gambar. Ini pembahasan satu-satu tentang tulang pendengaran. Jadi mastoid ini termasuk hardest bone, jadi termasuk tulang terkuat untuk memprovide atau menyupport dari telinga luar serta dinding belakang dari rongga telinga tengah. Ini tadi antrum mastoid ya, yang berhubungan dari round window dari membran timpani. Oke, ini auditory osikula, ada malleus, incus, dan stapes.
Jadi smallest bone itu adalah stapes. Oke, jadi ossicles as levers. Jadi ini tuh menyampaikan bahwa tulang-tulang pendengaran itu bertindak sebagai peningkat gaya dari gelombang suara yang ditransmisikan dari gendang telinga ke jendela oval, ke oval window. Jadi ligaments act as fulcrums, artinya ligamen dalam telinga tengah bertindak sebagai titik tumpu untuk pengungkit, untuk levers. Di sini kan levers increase force by 30%. Jadi tulang-tulang ini, si malleus incus stapes, meningkatkan gaya yang diterima dari gendang telinga sebesar kurang lebih 30% sebelum akhirnya diteruskan ke telinga bagian dalam. Ini juga stapes footprint. Jadi ini tuh menjelaskan bahwa luas jendela oval atau oval window itu cuma 1/19-nya dari luas gendang telinga. Artinya getaran suara difokuskan menjadi area yang lebih kecil. Karena areanya mengecil berarti meningkatkan tekanan yang akan diterima oleh telinga bagian dalam. Oke, ini sudah tadi. Ini bisa dibaca saja. Kemudian tuh bahasa sesi tadi juga sudah di-mention. Kemudian ini telinga bagian dalam. Terus ini ada bone labyrinth. Jadi kalau tulang keras itu mengelilingi labirin membranous gitu. Nanti membranosa labyrinth di slide selanjutnya. Jadi kalau di ruang bone labyrinth dan membranous labyrinth itu ada cairan perilymph. Sedangkan di membranous labyrinth lebih di dalamnya lagi itu ada cairan endolymph gitu. Tepatnya itu di skala media. Nah, kemudian ini mengapa cochlea itu spiral ya? Karena emang penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara jumlah putaran spiral dan sensitivitas terhadap frekuensi rendah. Maksudnya ini seperti ini. Jadi low frekuensi itu terdeteksi di bagian apex, sedangkan kalau frekuensi tinggi itu lebih terdeteksi di bagian basal cochlea. Seperti itu. Kemudian ini ada auditory pathway, sebenarnya seperti pada umumnya ya pathway-nya diterima oleh daun telinga atau pinna masuk ke EAM itu external auditory meatus, kemudian timpani membran timpani, kemudian ini ya meatus incus stapes, lalu masuk ke dari round window menuju oval window. Di sini ada perilymph, nanti dia akan men-trigger pergerakan dari endolymph. Maka di sini basilar membrannya juga tergerak dan hair cell sebagai reseptor itu bergerak sehingga terjadi repolarisasi untuk nantinya sinyal listrik akan diteruskan oleh nervus ke nervus cochlearis. Ini ya si rambut reseptornya di membran basalis. Sekian materi tentang organ sensori telinga. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai hidung atau nasal. Jadi ini adalah struktur anatomis eksternal. Kemudian ini adalah ini bisa juga dilihat struktur anatomis secara internalnya. Kemudian ada distribution olfactory nerve. Jadi area yang di arsir biru ini itu adalah distribusi dari nervus olfactorius, nervus cranial 1 yang bertanggung jawab atas indera penciuman. Nah, nervus ini melibatkan area apa aja? Jadi nervus ini melibatkan area concha nasalis superior, kemudian meatus nasalis superior, terus bagian atap dari rongga hidung, dekat lamina cribrosa,
kemudian juga dekat dengan menginervasi area septum nasal superior. Seperti itu. Lanjut, yaitu struktur anatomi secara bagian dalam lebih spesifiknya tadi. Terus ini ada bulbus olfactorius. Apa sih itu? Area yang bertanggung jawab untuk mendeteksi bau. Terdiri dari 3 jenis sel. Ada sel reseptor olfactorius. Ini yang mendeteksi bau, jadi neuron aferen yang mengirimkan sinyal ke otak. Terus juga ada sel penunjang, menghasilkan mukus yang akan melapisi saluran hidung. Ini reseptor tadi, ini penunjang. Kemudian sel basal. Apa itu? Ini sebagai prekursor menggantikan sel reseptor olfactorius setiap 2 bulan. Selanjutnya, jadi bulbus olfactorius itu akan bersinaps di serat-serat olfactory neuron itu akan bersinaps di bulbus olfactorius. Di sini sinyal penciuman dari reseptor yang merespon bau, tepatnya itu ada di dalam struktur yang lebih kecil yakni glomerulus, itu akan mengorganisasi dan menyortir komponen bau. Kan glomerulus itu kayak filtrasi. Jadi setiap glomerulus itu khusus menangani komponen bau tertentu. Kemudian informasi bau ini akan dikirimkan ke otak untuk pemrosesan lebih lanjut oleh sel mitral seperti itu. Nanti dia akan diarahkan ke 2 rute, baik itu limbik maupun ke korteks cerebrum. Kalau sistem limbik berarti rute subkortikal. Jadi dia dikirimkan ke utamanya ke bagian bawah lobus temporalis, dan di sini nanti akan terlibat reaksi emosi, perilaku ataupun hal-hal seperti nafsu makan. Sedangkan rute kortikal ini artinya ke talamus ya, ke korteks, untuk memproses informasi secara sadar, untuk mengenali dan mendeskripsikan atau mendiskriminasi bau secara sadar.